Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film India drama action yang berjudul Kadamban. Rilis 14 April 2017, ditulis dan disutradarai oleh Raghava. Film berdurasi lebih kurang 139 menit ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat primitif yang jauh dari pemikiran modern. Hingga suatu ketika, korporasi yang memiliki pertambangan semen mengambil alih tanah kelahiran mereka secara paksa, sehingga mereka harus berjuang mati-matian untuk mengusir para penjajah dari tanah kelahirannya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. Alkisah, ada sekelompok penduduk yang telah menetap lama di kedalaman hutan yang dikenal dengan hutan Kadamban. Mereka juga menamakan sukunya dengan nama hutan tersebut. Penduduk Kadamban sangat menjunjung tinggi ajaran nenek moyang mereka untuk hidup berdampingan dengan alam. Kebutuhan sandang pangan dan papan semuanya murni mereka dapatkan dari hutan Kadamban. Pekerjaan mereka tiap harinya bercocok tanam, mengambil madu, dan berburu menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Dalam hal bermasyarakat, mereka hidup sederhana dan tidak ada istilah perbedaan kasta, tahta, maupun jabatan. Selain itu, mereka sangat mengecam aksi perburuan liar atau siapa saja yang mencoba merusak keindahan hutan Kadamban. Suatu hari, beberapa orang dari suku Kadamban melaporkan penemuan bangkai harimau yang telah diambil kulitnya kepada anak kepala suku, yaitu bernama Kadamba, diperankan oleh Arya. Sementara itu, di kantor petugas kehutanan, seorang polisi bernama Karuna memarahi dua pemuda karena mereka hanya bisa menangkap seekor harimau. Ternyata, bangkai harimau yang ditemukan suku Kadamban merupakan kerakusan dari Karuna, yaitu sang polisi kehutanan yang bukan malah menjaga isi hutan tapi justru merusaknya. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis wanita yang bernama Radi diperankan oleh Catherine Teresa. Ia mendatangi dan memarahi temannya karena berani menggoda Kadamba. Sebenarnya, Kadamba juga menyukai Radi, namun kakaknya Radi, kita sebut saja sebagai Pedro, tidak merestui hubungan mereka, sehingga Kadamba mengurungkan niatnya untuk menyatakan cintanya kepada Radi. Di tempat lain, Kadamba dan Pedro sedang bermain bola kaki. Pada saat permainan sudah mulai memanas, tiba-tiba permainan itu terhenti karena mereka mendengar kicauan burung dari puncak hutan, yang mana menurut mitos suku Kadamban, kicauan burung itu sebagai pertanda buruk bagi desa mereka. Kemudian scene dialihkan kepada seorang pengusaha yang bernama Mahendra dan adiknya bernama Tarun. Mahendra beserta rekan bisnisnya sedang membahas kekayaan sumber daya alam yang terletak di hutan Kadamban. Wilayah itu dikenal memiliki batu kapur yang sangat melimpah. Oleh karena itu, mereka bermaksud menjadikan hutan Kadamban sebagai lahan pertambangan agar bisa menghasilkan semen yang berkualitas dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian, adiknya memberitahu Mahendra bahwa hutan Kadamban dihuni dan dijaga oleh suku asli yang sudah lama menetap di sana. Jika ingin menguasai sumber daya alam yang ada di hutan Kadamban, maka suku Kadamban harus dipindahkan dari sana. Kemudian salah satu asistennya menambahkan, permasalahannya suku Kadamban sama sekali tidak mau pindah dari hutan. Namun Mahendra menyikapinya dengan santai, seolah-olah ia bisa menghadapi suku Kadamban dengan mudah. Di sisi lain, Kadamba dan Radi yang sudah menjalin hubungan spesial tanpa sepengetahuan kakaknya melihat dua orang pemuda mengambil taring gajah yang mereka sembunyikan di dalam tanah. Ketika mengetahui Kadamba ada di sana, mereka begitu ketakutan dan langsung lari kabur dengan sekencang-kencangnya. Namun dengan lincahnya, Kadamba berhasil menangkap mereka. Kemudian Kadamba membawanya ke desa dan menyerahkan pemuda itu kepada Karuna. Tentu saja Karuna berlagak sok-sok bijak, yang mana faktanya pemuda yang ditangkap Kadamba adalah anak buahnya sendiri. Dengan segera ia menahan pemuda itu sekaligus memasukkan taring gajah ke dalam mobilnya. Pada saat Karuna ingin pergi, Kadamba langsung menghentikannya karena ia heran Karuna hanya menampar penculik yang telah ia tangkap.
Sedangkan jika penduduk desanya yang berbuat kesalahan, Karuna tidak segan-segan memukuli mereka tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Kemudian kepala suku yaitu ayah Kadamba sendiri mencoba menenangkan putranya, dan ia meminta maaf kepada Karuna atas apa yang telah dikatakan Kadamban. Di sisi lain, Mahendra bertemu dengan Karuna dan petugas kehutanan yang bernama Basil. Mahendra mengirim hadiah kecil-kecilan ke rumah mereka dengan tujuan agar Karuna dan Basil mau bekerja sama dengannya. Bukan hanya itu saja, Mahendra juga menjanjikan keuntungan yang berlimpah jika proyeknya bisa dioperasikan di hutan Kadamban. Dengan senang hati, Karuna dan Basil menyetujui permintaan Mahendra. Suatu hari, saat Kadamba dan temannya baru selesai mengambil madu, mereka bertemu dengan Karuna. Ketika Karuna ingin mengambil madu yang telah mereka dapatkan, Kadamba langsung membuang madu-madu itu di hadapan Karuna. Karena bagi Kadamba, madu-madu itu lebih baik dibuang ketimbang diberikan kepada Karuna. Tidak terima dengan perlakuan Kadamba, Karuna langsung menampar Kadamba dan menahannya di kantor polisi kehutanan. Setibanya di markas Karuna, beberapa orang dari relawan HAM mendatangi Karuna. Salah satu di antara mereka yang bernama Narayan memarahi Karuna karena telah berbuat kasar terhadap penduduk yang ada di hutan Kadamban. Tidak lama kemudian, ayah Kadamba datang dan memohon kepada Karuna agar melepaskan putranya. Setelah melihat bekas luka cambuk yang ada di tubuh Kadamba, Narayan mengancam Naruna. Jika ia tidak melepaskan Kadamba, maka mereka akan melaporkan Karuna kepada Komnas HAM. Karena ketakutan, akhirnya Karuna melepaskan Kadamba. Yang mana faktanya, Narayan beserta teman-temannya merupakan orang suruhan dari Mahendra, dan sandiwara yang dimainkan Karuna hanyalah sebagai tipu muslihat agar ayah Kadamba mempercayai dan mau menerima Narayan bersosialisasi di tempat tinggal mereka. Benar saja, di luar kantor polisi kehutanan, ayah Kadamba tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah dilakukan Narayan. Kemudian dialihkan kepada Radi dan teman-temannya yang baru selesai mengambil kayu bakar. Di tengah perjalanan, mereka menemukan gajah sedang sekarat kesakitan akibat luka infeksi yang ada pada salah satu tapak kakinya. Dengan segera, Radi dan teman-temannya memberitahu penduduk untuk menyelamatkan gajah tersebut. Kadamba lalu datang bersama penduduk lainnya serta Narayan yang telah menyiapkan dokter hewan untuk mengobati kaki gajah yang terluka. Ayah Kadamba selaku kepala suku merasa begitu terbantu atas kehadiran Narayan beserta anggotanya. Sementara itu, Karuna memberitahu Mahendra bahwa orang suruhannya berhasil mendapatkan kepercayaan dari penduduk hutan Kadamban, yang mana tujuan Mahendra mengirim Narayan agar mereka bisa menghasut suku Kadamban untuk berhijrah ke kota dan meninggalkan permukimannya. Di sisi lain, Narayan telah memulai aksinya. Dari berbagai macam kegiatan maupun edukasi yang ia berikan, sedikit demi sedikit pola pikir suku Kadamban mulai berubah. Yang mana dulunya madu hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berkat bantuan dan pengetahuan yang diberikan Narayan, kini suku Kadamban mulai mengemas madu untuk dijual ke kota. Hingga suatu hari, Narayan menawarkan tempat tinggal yang megah kepada suku Kadamban. Walaupun pada awalnya mereka begitu senang, namun setelah mengetahui perumahan yang dimaksud Narayan adalah di kota, yang artinya mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya, Kadamba akhirnya menyadari bahwa tujuan Narayan adalah untuk membawa mereka keluar dari desa. Kadamba dan penduduk lainnya menjadi kesal dan mereka pun mengusir Narayan dari hutan Kadamban. Mahendra begitu kesal ketika mengetahui rencananya telah gagal. Kemudian ia menyusun strategi kembali agar bisa menguasai hutan Kadamban. Pada hari esoknya, beberapa orang dari pemerintahan mendatangi suku Kadamban dan mereka membacakan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap harimau, yang mana hal itu mengharuskan suku Kadamban meninggalkan pemukimannya. Namun Kadamba yang sangat mencintai tanah kelahirannya dengan tegas menolak peraturan itu. Mahendra tambah kesal karena suku Kadamban begitu keras kepala. Kemudian ia memerintahkan Karuna beserta petugas yang lainnya untuk mengusir suku Kadamban secara paksa. Ketika ayah Kadamban beserta penduduk sedang melakukan pemujaan agar tempat tinggalnya terjauh dari bala, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan salah satu penduduk yang sudah babak belur. Ternyata Karuna dan teman-temannya menyerang habis suku Kadamban. Tanpa belas kasihan sedikit pun,
Mereka memukul hingga membunuh suku Kadamban. Bukan hanya itu saja, mereka juga membakar rata semua rumah yang ada di sana. Sebagian penduduk Kadamban berhasil menyelamatkan diri, dan sebagiannya lagi sudah menjadi korban dari keserakahan Mahendra. Ketika Kadamba ingin menyelamatkan salah satu temannya, tiba-tiba dari depan ada polisi yang memukulnya, sehingga Kadamba tidak sadarkan diri. Kemudian mereka memasukkan penduduk yang sudah tewas ke dalam sebuah lubang, termasuk Kadamba yang belum sadarkan diri. Terlihat Mahendra begitu senang atas kezaliman yang telah ia lakukan. Ia juga mengadakan sebuah pesta untuk merayakan proyek barunya. Di tempat lain, segerombolan serigala mencoba mendekati lubang untuk menyantap mayat penduduk Kadamban yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba keluar tangan dari lubang itu. Ternyata Kadamba masih hidup. Setelah berhasil keluar, ia diserang sekelompok serigala yang ingin memangsanya. Namun Kadamba dengan mudah mengatasi serigala itu. Pada esok paginya, Kadamba berlari menuju tempat tinggalnya. Ia begitu sedih karena kampung halamannya sudah tiada. Ketika Kadamba sedang merenungi nasib penduduk kampungnya, ia melihat seseorang dihisap lumpur hidup. Dengan segera, Kadamba menyelamatkannya. Ternyata orang itu salah satu polisi bawahan Karuna. Kita sebut saja namanya Mamang. Mamang tidak habis pikir kenapa Kadamba mau menyelamatkannya. Padahal ialah yang telah memukul Kadamba hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Mamang memberikan informasi yang sebenarnya kepada Kadamba bahwa relawan HAM dan petisi perlindungan harimau merupakan strategi Mahendra agar bisa mengusir penduduk Kadamban dari hutan. Mengetahui hal itu, Kadamba dengan segera mencari keberadaan penduduk desanya yang berhasil melarikan diri dari serangan Karuna. Di sisi lain, Radi dan para penduduk lainnya bersembunyi di pedalaman hutan. Kemudian mereka mendengar suara yang mana teriakan itu merupakan kode atau sinyal yang biasa dilakukan penduduk Kadamban untuk mencari keberadaan penduduk yang kesasar atau hilang di hutan. Menyadari sinyal yang ia teriakkan mendapat balasan, Kadamba berusaha mencari dari mana asal suara tersebut. Di samping itu, Radi terus meraung-raung agar Kadamba bisa menemukan lokasi keberadaan mereka. Dan jika kita amati lebih teliti, semakin Kadamba mendekat, irama dari teriakan Radi sedikit demi sedikit mulai melenceng dari irama yang sebelumnya. Mungkin metode penerapannya memang seperti ini. Dan pada akhirnya, Kadamba berhasil menemukan tempat persembunyian penduduk desanya. Kemudian Kadamba memberitahu ayahnya mengenai informasi yang ia dapatkan dari Mamang, dan mereka menyusun rencana untuk mengusir para pekerja tambang dari tanahnya. Pada hari esoknya, Kadamba dan teman-temannya menyerang pertambangan Mahendra, menggunakan bola yang sering mereka pakai untuk bermain bola kaki. Saya juga tidak tahu bola itu berasal dari batu atau buah-buahan, yang jelas sepertinya sangat keras. Berkat jurus kunyuk menendang buah, pekerja proyek lari terbirit-birit dan mereka meninggalkan pertambangan Mahendra yang sudah porak-porandakan itu. Keesokannya, Tarun dan Karuna OTW menuju lokasi pertambangan. Namun di tengah perjalanan, mereka terhenti karena dihadang sebuah pohon. Ternyata, Kadamba beserta teman-temannya sengaja menutup jalan agar pasukan Mahendra tidak bisa memasuki wilayah hutan Kadamban. Tidak lama kemudian, Kadamba dan teman-temannya menyerang mereka menggunakan ban mobil yang diambil dari pertambangan. Karena ada puluhan ban mobil yang melaju ke arah mereka, Karuna akhirnya tewas dan jatuh ke jurang. Dua orang yang lainnya berhasil kabur dari sana dan tinggallah Tarun seorang diri. Ketika Kadamba turun dari bukit, tiba-tiba segerombolan penjahat keluar dari balik hutan. Ternyata itu adalah rencana Tarun untuk memancing Kadamba keluar dari persembunyiannya. Namun Kadamba sama sekali tidak putus asa. Dengan sekejap ia menendang Tarun hingga jatuh ke jurang. Lalu Kadamba menyusulnya
dan membawa Tarun ke sebuah goa di mana teman-temannya sudah menunggu di sana. Kemudian salah satu bawahan Mahendra memberitahu bahwa rencana mereka gagal dan adiknya ditahan Kadamba. Mahendra yang sebelumnya selalu menyikapi permasalahannya dengan santai, namun sekarang tidak lagi karena dirinya begitu murka atas perlawanan yang dilakukan penduduk Kadamban. Ia memerintahkan bawahannya untuk mencari lokasi persembunyian penduduk Kadamban. Ia juga mengerahkan semua pasukan bersenjata untuk menjelajahi seluruh kawasan hutan Kadamban. Salah satu drone yang mereka terbangkan mengalami kecelakaan sehingga tersangkut di sebuah pohon. Dan dari drone itu, akhirnya Mahendra mengetahui di mana tempat persembunyian penduduk Kadamban. Dengan segera, ia beserta pasukannya menuju lokasi tersebut. Namun Mamang yang mengetahui rencana biadab Mahendra secepatnya memasuki hutan untuk memberitahu Kadamba. Namun setibanya di sana, ayah Kadamba mengatakan bahwa Kadamba sedang berjaga-jaga di luar. Kemudian Mamang menyuruh mereka semua untuk mengamankan diri karena Mahendra sudah mengetahui lokasi persembunyian. Namun semuanya sudah terlambat karena Mahendra dan pasukannya telah sampai di sana. Suku Kadamban dipukuli dan dibunuh dengan begitu tidak berperi kemanusiaan. Terlihat kesedihan dan keputusasaan dari semua suku Kadamban. Dengan teganya mereka mengebom bayi kecil yang baru saja lahir ke dunia. Mahendra begitu menikmati penderitaan yang dirasakan suku Kadamban. Setelah pembantaian biadab itu selesai, bawahannya memberitahu bahwa Tarun tidak ada di sana. Kemudian mereka membawa Mamang yang masih sekarat menuju markas Karuna. Di tempat lain, para penduduk yang berhasil selamat telah berkumpul bersama Kadamba. Akibat peristiwa itu, Pedro menyalahkan Kadamba karena seandainya mereka tidak melakukan perlawanan, pasti para penduduk tidak akan kehilangan keluarga mereka. Karena Pedro dan Kadamba memiliki pola pikir yang berbeda, akhirnya mereka saling adu jotos. Namun Kadamba berhasil memenangkan pertarungan itu. Ia juga menyadarkan Pedro bahwa kematian para penduduk merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap tanah air. Dari perselisihan tersebut, Kadamba mendapatkan ide untuk balas dendam kepada Mahendra. Penduduk yang tersisa dibagi menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh Pedro dan Kadamba. Kelompok Pedro ditugaskan menuju markas Karuna, sedangkan kelompok Kadamba mempersiapkan berbagai macam jenis jebakan dan alat tempur tradisional. Di sisi lain, Mahendra begitu kesal karena Mamang telah tiada, yang mana ialah satu-satunya harapan yang bisa membawa mereka untuk mengetahui lokasi keberadaan adiknya ditahan Kadamba. Tidak lama kemudian, kelompok Pedro mendatangi markas Karuna. Mereka menyerahkan diri kepada Mahendra dengan tujuan agar tetap bisa hidup dan diberikan rumah beserta fasilitas paket komplitnya. Selain itu, Pedro juga memberitahu di mana Kadamba menahan adiknya. Mahendra yang beranggapan suku Kadamban sudah tercerai-berai, dengan senang hati ia berpura-pura menyetujui permintaan Pedro. Karena setelah adiknya diselamatkan, Mahendra berencana untuk membunuh semua suku Kadamban tanpa ada yang tersisa seorang pun. Singkat cerita, berkat bantuan Pedro, Mahendra bertemu dengan Kadamba. Kemudian Pedro melewati Kadamba dan mengambil tubuh Tarun yang sudah dikemas dengan balutan tikar. Selintas kemudian, Pedro melempar mayat Tarun tepat di hadapan Mahendra, yang mana faktanya Pedro hanya berpura-pura memihak kepada Mahendra. Karena dengan demikian, mereka bisa membawa Mahendra ke jebakan yang telah disiapkan Kadamba. Mahendra begitu murka karena sudah dipermainkan suku Kadamban. Ditambah lagi adik tercintanya sudah tiada. Dengan penuh emosi, ia memerintahkan bawahannya menyerang Kadamba dan Pedro. Namun entah pawang apa yang digunakan Pedro dan Kadamba, sehingga tembakan dari berbagai macam jenis senjata, AKM, Uzi, M4, Beryl, Scorpion, bisa mereka hindari dengan mudah. Mungkin pasukan Mahendra mesin noob atau sedang nge-lag, entahlah, kita fokus saja ke pertarungannya. Suku Kadamban yang telah menunggu di hutan memberikan serangan bertubi-tubi serta membawa gajah dengan jumlah yang lumayan banyak, yang mana hal itu membuat pasukan Mahendra kocar-kacir. Tidak satu pun dari pasukannya berhasil melarikan diri, karena suku Kadamban telah memasang jebakan mematikan di dalam hutan. Dengan brutal, Pedro beserta teman-temannya membantai habis pasukan Mahendra yang mencoba kabur dari sana.
tempat lain, Radi dan rombongannya meluluh lantakkan semua benda dan bawahan Mahendra yang ada di kantor Karuna. Sementara itu, Kadamba memukuli Mahendra dengan sepuas hatinya. Ia begitu murka atas kebiadaban yang telah dilakukan Mahendra kepada penduduk hutan Kadamban. Kemudian Mahendra memberitahunya bahwa suatu saat pasti ada orang lain yang mengulangi tindakannya untuk menguasai kekayaan hutan Kadamban. Namun Kadamba tidak begitu menghiraukannya karena suku Kadamban akan mengorbankan apapun untuk menjaga tanah air mereka. Dengan ajian tapak geni, Kadamba berhasil melenyapkan Mahendra dengan sekali pukulan. Kemudian para penduduk yang lainnya melempar batu ke arah tubuh Mahendra, yang mana hal itu sebagai bentuk hukuman karena telah membunuh keluarga mereka. Di akhir film, Kadamba beserta penduduk yang masih hidup mendatangi makam keluarga mereka yang telah gugur di dalam film ini, dan cerita pun selesai. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan bacotan bijaknya di kolom komentar, dan sampai jumpa di ngadut berikutnya.